Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Kandusa Priyanutami dengan NIM 1D1190049 dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul Analisis Kestabilan Lereng Tambang Terbuka Nikel Laterit menggunakan metode klasifikasi massa batuan di PITX PT Ceria Nugraha Indotama, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dosen pembimbing Bapak Aditya Deni Prabawa STMT, Bapak Muhammad El Hakim STMT, dan dengan dosen penguji Bapak Dedi Antonius PMSc PhD, dan Ibu Anggi Deliana STMT, dan Bapak Erikson STM MSc. Baiklah, selanjutnya langsung ke bagian pendahuluan. Adapun latar belakang saya memilih judul ini yakni PT Ceria Nugraha Indotama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel dengan bahan galian nikel laterit. Pertambangan nikel di PT Ceria Nugraha Indotama menerapkan metode penambangan open cut mining. Pada metode penambangan open cut mining terdapat lereng yang jika lereng tersebut memiliki kekuatan yang lemah maka akan terjadinya longsoran. Adapun penyebab longsoran yang terjadi pada PT Ceria Nugraha Indotama yakni yang pertama adalah pergerakan tanah, yang kedua adanya perubahan keseimbangan daya dukung tanah, kemudian adanya penggalian pada suatu lereng, yang keempat penambahan beban pada permukaan lereng, dan berkurangnya daya ikat antara butiran tanah relief yang menyebabkan gangguan kegiatan penambangan pada PITX PT Ceria Nugraha Indotama. Oleh karena itu, lereng pada PITX PT Ceria Nugraha Indotama perlu dilakukan analisis kestabilan lereng, di mana data yang didapatkan nantinya dapat dijadikan parameter apakah lereng pada PITX PT Ceria Nugraha Indotama tergolong stabil atau tidak stabil. Nantinya data tersebut akan dijadikan sumber data bagi perusahaan untuk dijadikan acuan pada saat ingin menentukan kegagalan lereng pada PT Ceria Nugraha Indotama, sehingga saya tertarik untuk mengambil judul dengan dua analisis yakni menggunakan metode RMR dan menggunakan metode SMR. Selanjutnya adapun rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana tingkat kestabilan lereng pada daerah penelitian berdasarkan analisis rock mass rating, bagaimana tingkat kestabilan lereng pada daerah penelitian berdasarkan analisis slope mass rating, dan apa saja kemungkinan jenis longsoran yang terjadi dan arah penyebaran di daerah penelitian. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian saya yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat kestabilan lereng pada daerah penelitian berdasarkan analisis rock mass rating yang telah dilakukan. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kestabilan lereng pada daerah penelitian berdasarkan analisis slope mass rating. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kemungkinan jenis longsoran yang terjadi dari arah penyebaran di daerah penelitian. Selanjutnya, adapun batasan masalah pada penelitian saya. Penelitian ini dilakukan pada PITX PT Ceria Nugraha Indotama. Yang kedua, mengkaji kestabilan lereng untuk mengetahui nilai RMR dan SMR serta arah dan jenis longsoran pada lokasi penelitian. Yang ketiga adalah nilai RMR dan SMR serta arah dan jenis longsoran didapatkan dari hasil analisis manual, uji laboratorium, dan menggunakan software DIPS. Adapun manfaat penelitian saya, yang pertama adalah menambah pengetahuan dalam mengetahui geologi keteknikan dan khususnya dalam analisis kestabilan lereng. Yang kedua, memperkuat pemahaman mengenai penggunaan aplikasi geologi keteknikan. Yang ketiga, melengkapi dan menambah hasil studi maupun data-data yang belum lengkap dari penelitian sebelumnya, khususnya yang terkait dengan daerah penelitian, sehingga data hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan dalam mencegah terjadinya kegagalan lereng pada daerah penelitian tersebut. Dan yang keempat, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam bidang geologi keteknikan, Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi umumnya. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian saya, yang pertama adalah geologi regional. Berdasarkan peta geologi regional lembar Kolaka Lasusua 1:250.000 terbitan Puslitbang Geologi, berdasarkan urutan pembentukannya, daerah konsesi terutama tersusun oleh batuan sedimen pratersier anggota formasi Meluhu dan formasi Tokala, batuan ultrabasa berumur kapur dan batuan sedimen tersier anggota formasi Alangga, serta endapan aluvial berumur quarter. Selanjutnya, genesa endapan biji nikel laterit. Profil endapan nikel laterit secara umum terdiri dari horizon utama, yaitu yang pertama adalah iron cap, yang kedua limonit, tiga saprolit, dan bedrock atau unweathered parent rock. Kemudian metode penambangan,
metode penambangan yang diterapkan oleh PT Ceria Nugraha Indotama yaitu menggunakan metode open cut. Pemilihan metode penambangan ini dilakukan karena endapan biji nikel laterit berada pada daerah pegunungan dan arah sebaran nikel laterit mengarah ke atas, sehingga dalam proses penambangannya dimulai dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah pengaruh struktur terhadap lereng. Pada daerah Wolo, banyak terdapat kekar-kekar yang terisi oleh mineral-mineral sekunder, misalnya garnierit, chrysoprase, asbes, dan kalsedon. Pola struktur geologi kekar dan sesar terhadap lereng akan sangat berpengaruh dalam menentukan tipe kegagalan, arah kegagalan, serta geometri kegagalan. Selanjutnya adalah dasar analisa kestabilan lereng. Apabila gaya penahan lebih besar daripada gaya penggerak, lereng tersebut akan berada pada kondisi yang stabil. Namun apabila gaya penahan lebih kecil daripada gaya penggerak, lereng tersebut tidak stabil dan akan terjadi longsor. Kemudian pada penelitian ini dilakukan klasifikasi RMR yang diusulkan oleh Biniawski tahun 1979, digunakan untuk menentukan kualitas massa batuan berdasarkan 5 parameter, yakni kuat tekan batuan utuh, RQD, spasi bidang-bidang diskontinu, kondisi bidang-bidang diskontinu, dan kondisi air tanah. Kemudian ada analisis stereografis dalam kestabilan lereng. Pada analisis stereografis ini, data-data yang digunakan merupakan data-data perhitungan kekar dengan menggunakan kompas geologi dan rollmeter yang didapatkan di lapangan. Semua data kekar akan diolah menggunakan DIPS. Selanjutnya, SMR atau slope mass rating. Beberapa parameter yang dimasukkan sebagai dasar penilaian SMR, yakni yang pertama adalah arah kemiringan lereng, arah kemiringan diskontinuitas, sudut kemiringan diskontinuitas, dan kemiringan lereng. Adapun metodologi penelitian saya, lokasi penelitian ini dilakukan pada PT Ceria Nugraha Indotama yang berada di Kolaka, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian saya akan dimulai pada bulan Oktober dan selesai pada bulan November. Selanjutnya adalah metode penelitian, yakni di sini saya menggunakan data primer, di mana data primer ini terdiri dari data jumlah kekar, pengukuran arah dan kemiringan lereng, orientasi bidang diskontinu, dan pengambilan sampel batuan. Selanjutnya untuk data sekunder saya menggunakan peta topografi PITX dan data geologi. Adapun langkah penelitian saya yakni yang tahap pertama adalah studi literatur dari peneliti terlebih dahulu. Kemudian tahap kedua yakni kerja lapangan, di mana terbagi menjadi yang pertama adalah pengukuran data kekar, pengukuran air tanah, pengambilan data lereng, pengambilan sampel batuan untuk uji laboratorium, dan preparasi sampel batuan. Selanjutnya tahap ketiga yaitu analisis data. Data lapangan yang telah diproses selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan aplikasi DIPS untuk mengetahui arah umum dan kemiringan serta potensi longsoran yang terjadi pada lereng di daerah penelitian. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan metode RMR dan menggunakan metode SMR. Nah, baiklah, ini diagram alir penelitian saya. Baiklah, sekian saya ucapkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.